Iman Kristen itu sumbernya tertulis adalah kitab suci yang dalam bahasa Indonesia dinamakan Alkitab. Bahasa Arabnya Alkitabul Muqaddas, jadi kitab yang suci. Di kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar yang namanya Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim, dan Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru. Apa yang dinamakan Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab suci dua agama, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Dengan demikian kitab suci orang Kristen itu kitab suci dua agama untuk Perjanjian Lama. Fakta ini cukup mestinya menjelaskan bagi kalangan tertentu yang menuduh terjadi pemalsuan kitab suci. Sebab seandainya orang Kristen memalsukan kitab sucinya, orang Yahudi pasti protes, karena kitab yang sama diimani oleh dua komunitas iman. Sekalipun hasilnya tidak sama kesimpulannya. Orang Kristen percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat dalam kitab Taurat, kitab para nabi, itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus orang Nazaret sebagai juru selamat atau Mesias yang dijanjikan. Tapi orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, tapi Mesias itu sekarang belum datang. Ini kesimpulannya beda, tapi sumbernya sama. Lah seandainya orang Kristen memasukkan kitabnya, ini kan berarti perjanjian lamanya sudah beda dengan perjanjian lama Yahudi. Nah ini yang perlu dilihat. Orang Yahudi menyebut perjanjian lama tentu bukan perjanjian lama, sebutannya adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Weketuvim. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Orang Kristen menyebut perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama? Karena dia yakin sudah ada yang baru. Makanya yang sebelumnya disebut lama. Perjanjian baru, nama perjanjian baru itu baru muncul abad kedua dari tulisan seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir. Dia pertama kali menyebut perjanjian baru sebagai memori para rasul. Karena dari rasul-rasul lah dokumen ini tertulis, yang disebut perjanjian baru. Tapi isinya sama, sekalipun urutannya tidak sama. Orang Yahudi itu urutan kitabnya, pertama kitab Beresit. Beresit itu kitab kejadian, kemudian diakhiri dengan kitab Tawarikh. Jadi Maleakinya di tengah. Nah orang Kristen lain, orang Kristen pertama kejadian, terakhirnya Maleaki. Tapi sebetulnya ini juga bukan ciptaan orang Kristen, karena orang Yahudi itu terbagi dua. Yang namanya orang Yahudi yang ada di Tanah Suci di Yerusalem, dan orang Yahudi diaspora. Orang yang di diaspora itu orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Pada abad-abad sebelum Masehi itu, anak cucu mereka sudah jarang yang memahami bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Yerusalem, untuk Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah di dalam Septuaginta itu Maleakinya ditaruh di belakang. Orang Kristen mengikuti Septuaginta ini. Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru. Tidak pernah di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada. Sehingga orang Kristen dipersalahkan, katanya bikin-bikin sendiri. Ketuhanan Yesus itu ditentukan oleh Konsili Nikea tahun 325. Itu menurut ibu kita Irene Handono, katanya seperti itu. Padahal kenyataan itu tidak seperti itu jauh dari kebenaran. Konsili Nikea itu tidak pernah menuhankan Yesus. Konsili Nikea itu hanya menetapkan kanun al-iman, menetapkan patokan iman yang sudah diimani oleh gereja. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus menggantikan Yesus, kemudian menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Setelah ditinggal ke Roma, diangkat dua orang wakilnya dia yang namanya Evodius dan Ignatius. Kemudian Petrus memiliki murid di Roma namanya Clement. Kemudian Petrus memiliki murid namanya Markus. Markus datang ke Iskandaria, Mesir. Seluruh tulisan-tulisan ini menjadi dokumen sejarah yang hari ini pun masih bisa dibaca. Nah karena itu dari Petrus punya murid misalnya Ignatius, Yohanes punya murid namanya Karpus, Polikarpus punya murid Irenaeus. Misalnya Yohanes punya murid namanya Papias. Itu masih bisa dilacak semuanya. Sehingga kalau dikatakan selamanya dalam diskusi dengan saudara-saudara kita umat Islam, misalnya baru-baru ini ada
saudara Martin Sinaga dengan siapa itu, Sanihu Munir atau siapa itu bukan dialog, itu monolog. Itu dialog itu memberi tempat pada perbedaan, membiarkan orang menurut pilihannya, menghormati pilihan orang, dan kemudian disimpulkan seluruh orang di luar Islam kafir. Itu bukan dialog, itu sageleme dewe. Itu mengukur orang dari paradigma kita. Tidak bisa seperti itu. Negara kita kalau muncul orang-orang seperti itu, cepat atau lambat akan segera bangkrut negara ini. Tidak bisa. Sejak awal Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sumpah bangsa kita untuk kita hidup dalam pluralitas, menghormati identitas kita masing-masing tanpa memaksakan pilihan kita terhadap orang lain, melainkan kita memberi ruang bagi orang lain. Itulah hakikat dialog. Jadi dialog itu bukan menang-menangan, tapi dialog itu saling memahami apa keberadaan kita masing-masing. Antara aspek budaya, aspek agama, dan atau teologis ini tumpang tindih seringkali. Kalau dilacak konflik di Indonesia ini antara agama, bisa dipilah-pilah. Buddha ini relatif tidak konflik dengan Kristen, relatif Hindu tidak konflik dengan Islam, dan seterusnya. Apalagi Konghucu. Kenapa seperti ini? Karena memang rumpunnya beda. Islam ada Nabi, ada Rasul, ada Injil, ada Allah. Ini kan terminologinya sama. Lah, makanya konflik Islam, Kristen, Yahudi ini sebetulnya konflik keluarga Ibrahim. Nah, kenapa? Kalau itu rumpunnya sama, kemudian kan terjadi saling klaim. Lu Nabi itu menurut saya begini, enggak. Nabi itu menurut saya begini, kan terjadi seperti itu. Sebetulnya umat Kristen di Indonesia itu kemungkinan dengan Islam itu lebih banyak karena aspek budaya. Kenapa? Kristen di Indonesia ini kan kebanyakan asalnya dari Amerika atau Eropa. Generasi pertama itu dari Eropa. Generasi kedua Kristen Koboi asalnya dari Amerika, kan gitu kan. Nah, Islam itu di Indonesia ya semuanya dari Arab atau dari Gujarat. Sehingga ada semacam pemetaan yang over simplicity bahwa Islam identik dengan Arab, Kristen identik dengan Barat. Ini konflik budaya. Makanya di Indonesia begitu ngomong soal Arab mesti Islam. Contohnya, Anda pernah mengenal penyair Khalil Gibran. Khalil Gibran itu seorang Kristen dari gereja Maronit. Tapi di Indonesia itu dianggap sepertinya Islam karena dia orang Arab, kan begitu kan. Makanya Anda lihat di beberapa terbitan Khalil Gibran Indonesia itu sebetulnya orang Kristen itu kan banyak ketinggalan dalam konteks informasi ini. Nah, salah satu syairnya Gibran itu dalam salah satu syair judulnya Iram Datul Imat, Iram kota yang berbenteng-benteng. Dia mengatakan begini, Qul la ilaha illallah wa la say'an illallah wa kun masihiyan. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, dan katakanlah tidak ada sesuatu pun selain dia, dan jadilah kamu Kristen. Loh, ini kan menggegerkan di Indonesia ini kalau dibaca. Loh, bagaimana la ilaha illallah kok Kristen, kan gitu kan. Nah, ini salahnya orang Indonesia, salahnya sendiri tuh apa Kristen itu mesti Barat, ke Islam itu mesti Arab, kan gitu. Padahal konteksnya istilah la ilaha illallah itu sebetulnya salah satu terjemahan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Yesus. La ilaha illallah itu dalam bahasa Aramaik laik ilah ila Allah. Dalam Risalatu Bulus Rasulul Awal ila ahli Korintus pasal yang ke-8, jadi surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang pertama pasal 8 ayat 4 itu dengan jelas diungkapkan la ilaha illallahul ahad walana ilahun wahid wa huwallahul abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'un. Bagi kita tidak ada ilah selain Allah yang esa. Bagi kita hanya ada satu ilah, satu sembahan, satu Allah, dan itu adalah Bapa yang darinya berasal segala sesuatu dan kepadanya semuanya akan kembali. Makanya wa ilaihi narji'u, semuanya kita, hidup kita akan kembali.
Itu dalam teks terjemahan bahasa Arab. Makanya orang Islam kalau ada orang mati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya asalnya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Kalau ada orang Kristen mati di negara-negara Arab, itu biasanya ditulis intikala ila amjadis samawat, telah pulang ke kemuliaan Bapa surgawi. Itu kalau orang Kristen mati di dunia Arab. Jadi sama-sama Arabnya pun ya lain sebetulnya. Karena Arab Islam dan Arab Kristen itu beda. Di Indonesia nyanyi, pokoknya kalau nadanya banyak mayornya. Nada Eropa itu mesti Kristen, kalau minirnya itu banyak Islam. Lu nada saja sudah diagamakan kalau di Indonesia. Coba bayangkan kalau orang nyanyi lagunya lebih banyak nadanya mayor, itu Kristen, karena itu Barat itu loh. Musik saja dikasih label, pakaian dikasih label, bahasa dikasih label. Nanti lama-lama beras dikasih label, beras Islam, beras Kristen. Makanya hati-hati kalau disumbang sama pondok kasih itu. Nanti itu Yesus Kristus TY, Tuhan Yesus. Nah ini sudah karena dikasih labelisasi tadi. Nah ini yang parah, yang harus mulai kita kita leraikan konflik-konflik semacam ini, karena tidak menguntungkan bagi kehidupan kebangsaan kita. Saya waktu di Kairo 2 tahun lebih ya, seringkali di rumah saya ini tempat mangkalnya anak-anak mahasiswa Al-Azhar. Suatu saat mereka lagi diskusi malam-malam sama saya, terus saya suruh dengarkan itu satu kaset lagu rohani. Judulnya itu ya memang agak netral, judulnya Allah Karim. Saya tanya, ini lagu Islam apa lagu Kristen? Lagunya gini, Allah Karim, Allah Karim. Islam apa Kristen? Islam. Dengarkan dulu bait kedua. Mis mungkin yimsa auladu ilahil azim. Oh Kristen, karena Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Loh, kalau anak-anaknya itu mesti Kristen. Auladuhu, karena kalau Islam kan ibadduhu, hamba-hambanya. Orang sering mempersoalkan, loh anak itu apa? Berarti Tuhan itu beranak. Anak itu menunjukkan kedekatan. Kalau hamba menunjukkan ketaatan, ya sudah loh. Oh itu kok diramaikan gitu loh. Nah kemudian dari la ilaha illallah tadi, loh ini kok sama dengan syahadatnya Islam. Yang pertama sama, asyhadu alla ilaha illallah, sama itu di Kristen juga. Wa an la ilaha illallahul ahad, dan Allah itu man huwa Allah. Huwa, dia adalah Allahul ab, dia adalah Allah sang Bapa. Alladzi minhu kullu syai'in, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Wa ilaihi narji'u, dan kepadanya kita akan kembali. Sama. Tapi yang kedua beda. Yang kedua kan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami juga saya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau di Kristen ini ayat 6 1 Korintus pasal 8 tuh walana robun wahid, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, wa huwa Yashu al-Masih alladzi bihi kana kullu syai'in wa bihi nahya. Bagi kita hanya ada satu Tuhan, dan dia adalah Yesus Kristus yang olehnya diciptakan segala sesuatu, dan untuk dia hidup kita ini ada. Nah ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau di Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di Kristen la ilaha illallah la robba ilal masih. Tidak ada ilah selain Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali Kristus. Ini bedanya. Jadi di Kristen mengenal yang namanya the divine of Jesus Christ atau Godhead of Jesus Christ, keilahian Yesus, dan Lordship of Jesus Christ, ketuhanan Yesus. Lah apa bedanya ketuhanan dan keilahian? Keilahian menunjuk kepada dia yang disembah, tapi ketuhanan menunjuk kepada dia yang berkuasa. Nah ini beda. Kalau ngomong tentang Quran dibaca menurut tilawat, itu mesti Islam, kan gitu kan? Di Timur Tengah Anda lihat seluruh gereja, termasuk yang Protestan sekalipun, itu kalau membaca Alkitab ditilawatkan. Kalau di Islam namanya tilawat, di Kristen namanya mulahan, dibaca dengan nada.
Jadi kalau di Islam itu kan selesai dibaca ayat Quran diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayatnya, kemudian terakhir shadaqallahu azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim itu maha benar Allah ditambahi dengan segala firman-Nya, karena konteksnya memang membaca firman. Kalau di Kristen itu biasanya diakhiri dengan kata-kata, kalau pembacaan Injil, al-masdulillahi daiman, al-masdulillah segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Kalau Mazmur diawali dengan kata-kata min masamir liyabina Dawudan nabi wa malikut tahir barakatullahu alaina amin ilahi ilahi limada taruhtani. Terakhirnya disambut jemaat dengan haleluya. Itu Kristen bukan Islam. Nah kalau di Indonesia, nah saya bawa kaset ini ke Paramadina. Waktu saya memberikan ceramah diundang oleh almarhum Cak Nur. Tidak tahu bagaimana kaset itu akhirnya jatuh kemana-mana kan. Nah tiba-tiba saya dengar itu kasetnya siapa itu Ibu Irini Handono itu. Kemudian dia tunjukkan tentang bahaya kristenisasi. Gitu. Kemudian coba saudara-saudara dengarkan, ini pengajian Quran, apakah ini qasidah atau ini apa nih? Ceklek, haleluya. Inilah pengaburan akidah Islam. Lo yang kabur ya dia sendiri. Wong di Mesir semuanya begini kok. Lo siapa yang kabur ini? Dan siapa yang mengaburkan? Ini memang asli dari sononya begitu. Makanya saya bawa anak Al-Azhar datang ke gereja Margidis di Kairo. Saya tunjukkan, kamu berapa lama di Mesir? 7 tahun mas. Konro iki enggak pernah tahu katanya. Liwat tok katanya. Nah coba masuk. Lek kamu merasa itu haram, incengen tok isinya apa nang jero. Saya bilang gitu. Nah kemudian dia lihat, loh ini mungkin dipengaruhi Islam katanya. Itu kok kubahnya loh, Islam dipengaruhi Bizantium. Ini kubah, ini bangunan Bizantium. Bangunan Bizantium kemudian diambil alih oleh Kristen dan diambil alih oleh Islam. Dua-duanya sama minjem. Itu kan arsitek itu netral. Di Indonesia dibuat joglo ya enggak apa-apa. Arsitektur itu netral, salahnya sendiri wong negaranya iklimnya tidak cocok kok tetap aja pakai kubah. Ini kan juga salah itu sebetulnya. Kalau menurut teori arsitek itu kan salah itu. Kalau Indonesia ya mesti banyak kayunya atau ya seperti Masjid Demak itu lebih cocok gitu. Itu kan soal arsitektur. Nah terus yang lihat itu gereja tahun berapa itu? Itu rata-rata didirikan abad keempat. Nah sejak abad keempat Kristen ya sudah seperti itu. Tidak ada pengaburan.